Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat, rahmat dan barokahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya. Kaifa halukum? Apa kabar kalian semua di hari ini? Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan semoga kita juga bisa selalu menjaga kesehatan dan kebugaran kita sehingga Allah Subhanahu wa taala layak memberikan kepada kita sebuah kesehatan karena ikhtiar kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur di hari ini bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab secara online metode mustaqili. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung bertatap muka di dalam kelas, semoga ini tidak mengurangi hikmah kita di dalam mengikuti atau menjalani pembelajaran kita, dan kita tetap semangat, tetap mencari ilmu, tetap mendapatkan ilmu. Dan semoga pertemuan ini juga memberikan tambahan ilmu yang baru buat kita semuanya. Dan kita akan memasuki pembelajaran kita di hari ini, yaitu jumlah fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan kata kerja, yang diawali dengan fi'il madhi. Mengawalinya dengan fi'il madhi, fi'il madhinya yang lazim. Lazim ini adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Dan fa'ilnya atau yang mengerjakannya, pelakunya, dhamir muttasil mutakalim ma'al ghair, yaitu dhamir muttasil kata ganti orang pertama, orang kedua jamak, ya, orang kedua jamak, yaitu kami. Mutakalim ma'al ghair itu kami. Sebelumnya kita sudah belajar juga di pertemuan kemarin, yaitu dhamir muttasilnya mukhatab dan mukhatabah atau kata ganti orang kedua tetapi tunggal, saya, kamu laki-laki dan kamu perempuan. Sebelumnya lagi kita juga sudah belajar dhamir muttasilnya yang mutakalim wahdah, yaitu ana atau saya. Di pertemuan ini kita akan mempelajari dhamir muttasilnya atau fa'ilnya, ya, fa'ilnya atau pelakunya, pelaku pekerjaan itu adalah kata ganti orang kedua jamak, yaitu kami atau nahnu dalam bahasa Arabnya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan kita. Ini adalah rumusnya. Rumus kita yang akan kita gunakan, ya, awalnya atau kata kerjanya, karena ini adalah jumlah fi'liyah. Ingat, jumlah fi'liyah itu kata kerja yang diawali dengan kata kerja, ya, dan kata kerjanya yang kita gunakan adalah madhi lazim. Madhi itu kata kerja lampau atau sudah selesai dilakukan, kemudian disambungkan dengan dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil kata ganti orang, dan kata ganti orang yang kita gunakan pada pertemuan hari ini adalah dhamir muttasil untuk kata ganti orang kedua jamak, yaitu kami atau nahnu. Ini adalah contoh katanya, ya, contoh kalimat singkatnya. Jalasna, ya, jalasna ini kami telah duduk. Ya, ingat, untuk membuat fi'il di pertemuan yang lalu, di dua pertemuan yang lalu, Ustadz juga sudah membagikan atau menyampaikan di slide yang Ustadz sampaikan, yaitu cara membuat fi'il.
cara membuat fi'il madi. Ya, kata dasarnya kan dari jalasa, 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 jalasu, dan seterusnya sampai jalasna, yaitu kami laki-laki telah duduk. Kami ini atau jalasna ini bisa digunakan untuk 2 orang kaminya atau lebih dari 2 orang. Ya, 3 orang sampai 100 orang sampai 1000 orang itu menggunakan jalasna. Kami telah duduk. Ingat terjemahannya, jangan ketinggalan telahnya karena ini fi'il madhi. Ya, jalasna, kami telah duduk. Kemudian untuk yang perempuan, perhatikan untuk yang perempuannya juga menggunakan jalasna. Tidak ada perbedaan untuk laki-laki dan perempuan, ya. Kalau yang pekan kemarin beda ya antara untuk laki-laki dan perempuan ketika menggunakan kata ganti orang kedua, yaitu anta dan anti. Ya, berarti kalau jalasna, kalau kita ubah kepada kamu laki-laki sudah duduk, berarti menjadi jalasta. Kalau kamu perempuan telah duduk, menjadi jalasti. Nah, kalau untuk jalasna, kami telah duduk, laki-laki ataupun perempuan tidak ada perbedaan, sama-sama jalasna, baik untuk yang laki-laki ataupun yang perempuan, tidak ada perbedaan, ya, sama-sama jalasna. Lanjut, contoh dalam kalimat ini adalah nahnu. Nahnu itu kami, ya, kami untuk laki-laki, contohnya jalasna alal kursi. Jalasna ini adalah kata kerja lampau atau fi'il madhi yang sudah disambungkan dengan dhamir muttasil atau kata ganti orang pertama jama. Jalasna artinya kami telah duduk atau kami sudah duduk. Di sini sudah terkumpul ada kata kerja dan ada orang yang mengerjakannya. Atau dalam istilahnya ada fi'il dan ada fa'il. Fi'ilnya atau kata kerjanya adalah jalas. Kami telah duduknya, ya. Telah duduk itu adalah kata kerjanya. Na itu adalah fa'il atau orang yang mengerjakan. Alal kursi ini adalah keterangan. Ya, keterangan supaya orang yang mendengar tidak bertanya lagi atau orang yang mendengar bisa memahami apa yang disampaikan oleh fi'il dan fa'ilnya. Alal kursi ini menggunakan jar dan majrur. Jadi untuk keterangannya gunakan jar majrur atau dzarab makan, ya. Jar itu ada 8. Min, ila, an, ala, fi, bi, ka, li. Kemudian untuk dzarab makannya ada amama, wara'a, fauqa, tahta, janiba, haula, dan baina. Itu bisa digunakan untuk keterangan. Sehingga orang yang mendengar bisa memahami, ya. Jalasna, kami sudah duduk atau telah duduk, alal kursi, di atas kursi. Jadi sempurna kalimatnya. Untuk yang perempuan, ya, nahnunya nahnu yang perempuan, perhatikan juga jalasna alal kursi. Jadi baik yang laki-laki ataupun yang perempuan kalau menggunakan jalasna, ya, atau menggunakan kata ganti orang pertama jama itu tidak ada perbedaan. Yang laki-laki ataupun yang perempuan, mudzakar dan muannas itu sama-sama, ya, tidak ada perbedaan. Jalasna alal kursi. Bisa dipahami, ya. Jadi tidak ada perbedaan baik keterangannya ataupun dalam fi'il dan fa'ilnya. Sama-sama tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakan di terjemahnya. Yang duduk ini siapa? Kami ini siapa? Laki-laki apa perempuan? Dikasih keterangan dalam terjemahannya. Baik, ini adalah beberapa contoh, ya, beberapa contoh dalam kalimat. Perhatikan contoh kalimatnya.
Untuk mudzakkar, yang sebelah kanan ini mudzakkar atau laki-laki, dan yang sebelah kiri ini muannas atau perempuan. Contoh kalimat yang pertama, zahabna ilas suqi. Zahabna ini adalah fiil dan fa'il, kata kerja dan yang mengerjakannya. Kata kerjanya kata kerja lampau yang tidak membutuhkan objek. Ya, kami laki-laki telah pergi. Ya, telah pergi kami laki-laki atau kami laki-laki telah pergi ilas suqi, ke pasar. Untuk yang muannasnya, untuk yang perempuannya juga sama. Zahabna ilas suqi. Kami perempuan telah pergi ke pasar. Kemudian berikutnya, roja'na minal madrasati. Kami telah pulang atau telah kembali. Kaminya kami laki-laki telah pulang minal madrasati, dari sekolah. Untuk yang mu'anas, roja'na minal madrasati. Kami perempuan telah pulang dari sekolah. Contoh yang ketiga, kumna amamal babi. Kami laki-laki telah berdiri di depan pintu. Untuk yang muannasnya atau perempuannya, kumna amamal babi. Kami perempuan telah berdiri di depan pintu. Contoh yang keempat, farahna 'alan ni'mati. Kami laki-laki telah bergembira atau telah gembira, telah senang. 'Alan ni'mati, di atas nikmat. Ini menggunakan ala ya. Ala itu harfu jar atau huruf jar. Kalau tadi yang sebelumnya menggunakan amama, amama itu dzaraf ya. 'Alan ni'mati, di atas nikmat. Yang perempuannya, yang muannasnya, perhatikan yang muannasnya, farahna 'alan ni'mati. Kami perempuan telah bergembira di atas nikmat. Kemudian contoh berikutnya, tabassamna ya, tabassamna amamal abi. Kami laki-laki telah tersenyum. Ini ada kesalahan harokat ya, harusnya fathah. Tabassamna amamal ab. Kami laki-laki telah tersenyum di depan seorang ayah. Yang perempuannya, tabassamna amamal abi. Kami perempuan telah tersenyum di depan ayah. Perhatikan dari kedua kelompok contoh-contoh ini, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, kalau kata ganti orang kedua jama itu tidak ada perbedaan, persis sama. Yang membedakan pada saat memberikan terjemahnya. Apakah yang melakukan ini laki-laki atau perempuan, itu diketahuinya dari terjemahannya. Ya, atau kalau dalam kenyataannya kita lihat yang sedang duduk ini, kami ini laki-laki apa perempuan. Dari kalimatnya tidak ada perbedaan, mudzakkar ataupun muannas sama, tidak berbeda sama sekali. Ya, untuk kata ganti orang kedua jamak itu atau kami ya, atau nahnu dalam bahasa Arabnya. Baik, selanjutnya kita latihan ya, latihannya latihan gabungan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu dari ana, anta, anti, nahnu. Ini anaknya tertutup oleh tampilan wajah saya ya. Sehingga di sini ada anak ya, di pojok kanan atas itu ada ana, kemudian anta, ana itu saya, anta itu kamu laki-laki, anti kamu perempuan, nahnu kami, baik laki-laki ataupun perempuan. Perhatikan contoh kalimatnya. Untuk ana, ya, contoh untuk ana, jalastu alal kursi. Nah, jalastu ini saya laki-laki telah duduk atau saya perempuan telah duduk, sama ya.
ana ini laki-laki atau perempuan menggunakan jalastu. Kalau dalam rumus untuk menentukan fiil, ini adalah fiil yang terakhir, yang ke-14. Jalastu. Alal kursi, di atas kursi. Ya. Kemudian untuk anta atau kamu laki-laki, contoh kalimatnya jalastu alal kursi. Kamu laki-laki telah duduk di atas kursi. Untuk anti atau kamu perempuan, nah ini berbeda antara laki-laki dan perempuan ya. Anta dan anti ini. Untuk perempuannya jalasti alal kursi. Kamu perempuan telah duduk di atas kursi. Nah ini untuk kami, untuk nahnu. Jalasna alal kursi. Kami, baik laki-laki atau perempuan, ya kami laki-laki atau perempuan, telah duduk di atas kursi. Jadi perhatikan dari mulai ana, anta, anti, dan nahnu, untuk keterangannya tidak ada perubahan. Ya, untuk keterangannya tidak berubah sama sekali. Ya, baik untuk saya, kamu laki-laki, kamu perempuan, ataupun kami laki-laki dan perempuan, keterangannya tidak berubah. Alal kursi. Ya, tidak berubah menjadi jama atau menjadi berdua. Ya. Ini contoh latihan gabungannya. Dan selanjutnya adalah latihan dan penilaian. Ya, untuk latihan sekaligus penilaian. Ingat, untuk tugas menulis, ya, untuk penilaian, Ustadz minta kalian kerjakan pada jam pembelajaran, sehingga tidak menumpuk dengan pelajaran yang lainnya. Karena video yang buat Ustadz ini durasinya tidak sampai 30 menit. Sehingga masih ada waktu yang panjang untuk kalian selesaikan di jam pembelajaran kalian. Karena kalau kalian tidak menyelesaikannya pada jam pembelajaran ini, maka bisa dipastikan kalian akan kesulitan menyelesaikannya. Kenapa? Karena pelajaran yang lain juga pasti ada pembelajarannya, nanti menumpuk pembelajarannya. Jadi diharapkan kalian menyelesaikan latihan untuk penilaian ini ya dengan memanfaatkan waktu pembelajaran kita. Ya, karena pembelajaran kita insya Allah sudah cukup. Ya, ini untuk latihannya ada 8 soal. Ya, 8 kalimat itu tidak lama ya. Kalau satu kalimat membutuhkan 2 menit saja, berarti hanya 16 menit kalian mengerjakannya. Dan ini bisa lebih cepat dari 2 menit ya setiap soalnya. Karena sangat mudah sebagaimana yang sudah kita pelajari. Semoga kita semuanya bisa menyelesaikan ini di jam pembelajaran kita ya. Tidak bertumpuk dengan pembelajaran yang lain. Silahkan kalian tulis kalimat-kalimatnya dengan baik dan benar ya. Diambil gambar layar dulu baru kalian kerjakan. Ditulis tangan di buku ya dengan kaidah yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari. Ustadz ingatkan jangan menggunakan Google Translate atau Google Terjemah. Karena kalau kalian menggunakan itu, maka susunannya tidak akan tepat ya. Baik, tetaplah di rumah, tetap semangat, tetap aktif dan produktif. Jangan terlalu banyak tidur, jangan terlalu banyak main. Gunakan, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang kita lalui, waktu yang kita gunakan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau gunakan apa waktu yang ada. Jadi tetap di rumah, tetap semangat, dan tetap aktif dan produktif. Thank you, syukron, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Untuk tugasnya Ustadz tunggu di WhatsApp ya ke nomor Ustadz 085250096751. Silahkan kalian kirimkan di jam pembelajaran. Jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat itu akan mengurangi
nilai kalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.